Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas pengayaan tentang soal-soal aljabar di video sebelumnya. Jadi, untuk topik pertama kita akan membahas tentang pindah ruas. Jadi, untuk mengerjakan soal-soal aljabar seperti ini, kalian akan sangat sering menggunakan langkah ini, yaitu pindah ruas. Pindah ruas itu adalah sebuah kondisi ketika misalnya ada sebuah kalimat apa sama dengan apa gitu ya. Jadi kalimat itu dipisahkan dengan tanda sama dengan. Ini akan aku sebut ruas kiri dan yang ini aku sebut ruas kanan. Terutama di operasi yang tandanya adalah tambah kurang ya biasanya. Tambah kurang, karena kalau kali bagi itu biasanya kita akan lebih banyak pakai kali silang ya sebenarnya. Kalau pindah ruas ini lebih ke operasi tambah kurang. Operasi tambah kurang itu di kalimatnya pasti ada tanda tambah dan tanda kurang di depan setiap angkanya. Nah, pindah ruas adalah ketika suatu angka itu pindah dari kiri ke kanan, ruas kiri ke ruas kanan, ataupun ruas kanan ke ruas kiri, itu tandanya berubah. Berubahnya seperti apa? Ya, dia tadinya misalnya tambah, maka akan berubah menjadi kurang, atau kurang akan berubah menjadi tambah. Intinya dia tandanya berubah. Sebenarnya sesimpel itu. Kalau misalnya kita lihat di soal yang ini, kan ada 12x kurang 36 sama dengan 0. Jadi ini ada ruas kiri, ya, mereka semua ini ruas kiri, ini ruas kanan. Ketika kita mau mencari tahu x-nya berapa, memang langkah yang pertama harus kita lakukan adalah memisahkan semua yang ada tanda x-nya di satu tempat, yang di satu ruas yang sama, dan sisanya yang nggak punya tanda X kita pindah ke ruas yang lain. Jadi di kasus ini, karena yang punya tanda X itu angka 12 ini, 12X, itu ada di ruas kiri, maka kita taruh yang punya X ini di sebelah kiri. Jadi yang ini, negatif 36 ini harus kita pindah ke ruas yang satunya. Dalam hal ini ruas yang kanan, berarti dia pindah dari kiri ke kanan. Ini kalau dilihat, dia tandanya negatif. Si 12X pun sebenarnya juga punya tanda, karena kalau nggak ditulis apa-apa, itu tandanya artinya positif. Jadi ketika dipindah ruasnya, itu 12X-nya tetap di sini, sama dengan 36-nya pindah menjadi 36 saja. Karena dia awalnya negatif, pindah tempat jadi positif. Nah, kalau udah kayak gini, tinggal cara cari X-nya ya 36-nya dibagi 12. Kenapa dibagi 12? Karena si X ini punya angka 12. Kalau mau nyari X-nya aja, berarti kedua sisi dibagi 12. Ya, ini ketika 12 dibagi 12, ini sebenarnya ada 1 ya nyisanya. Tapi biasanya angka satunya nggak ditulis, jadi ditulis X-nya aja. Karena 1X itu maksudnya adalah X. Sama dengan 36 per 12, berarti X-nya sama dengan 3. Sesimpel itu pindah ruas. Jadi misalnya nih ada taruhlah kita karang ya, misalnya ada 5X, terus misalnya tambah 3 sama dengan 18. Ini ada ruas kiri, ada ruas kanan. Berarti karena yang punya X sudah di sini, kita pindahin aja yang 3 ke ruas sebelah kanan. Karena dia mengalami perpindahan ruas, berarti nanti tandanya berubah. Ini awalnya tandanya positif, nanti dia akan berubah menjadi negatif. Jadi 5X-nya tetap di situ, sama dengan 18-nya karena dia nggak pindah kemana-mana,
tetap 18 ini positif ya tandanya, positif. 3-nya pindah ruas jadi -3. 5x-nya biarin, sama dengan 18 kurang 3, hasilnya 15. Berarti x-nya sama dengan 15 dibagi 5, sama dengan 3. Seperti itu. Jadi intinya pindah ruasnya tinggal melihat tandanya aja. Contoh lain misalnya min 2x ditambah 7 kurangi 2 sama dengan 3x. Nah, kita tetap pokoknya harus memisahkan yang punya variabel x dan yang nggak punya variabel x di satu tempat yang sama, di dua tempat yang berbeda. Jadi karena ini ada di sini, kita operasikan aja di sebelah kiri, dan yang min 2x akan kita pindah ke sebelah kanan. Caranya sama, jadi ini 7 kurangi 2-nya tetap di sini, sama dengan 3x-nya tetap, 2x-nya pindah, tadinya dengan tandanya negatif, maka ketika pindah tandanya positif. Terus kita operasikan 7 kurangi 2, 5, sama dengan 3x tambah 2x sama dengan 5x. Karena ini mereka sama-sama punya x, jadi mereka bisa dioperasikan. Kalau itu penjumlahan, tinggal angka depannya aja dijumlah. Kalau itu pengurangan, ya tinggal angka depannya dikurang. Tapi kalau misalnya yang satu variabelnya x, yang satu variabelnya x kuadrat, itu nggak bisa ya, nggak bisa dijumlah. Jadi mereka harus sama persis variabelnya. Nah, jadi untuk ini bisa langsung x-nya sama dengan 5/5. Berarti x sama dengan 1. Ini 1 sama dengan x ini bisa diputar biar kalau bacanya enak ya. X sama dengan 1. Seperti itu. Jadi pindah ruasnya seperti itu. Sebenarnya aku kasih pengetahuan aja ya. Sebenarnya kenapa namanya itu ada pindah ruas? Sebenarnya yang kita lakukan tidak benar-benar memindahkan angka dari satu ruas ke ruas lain aja. Jadi misalnya tadi ada 5x tambah 3 sama dengan 18. Kita sebenarnya misinya adalah mau menghilangkan angka 3 ini biar si 5x-nya sendirian di sebelah kiri. Untuk menghilangkan angka plus 3 itu kalau hilang jadi 0, maka harus ditambah dengan minus 3 kan. Jadi plus 3 kalau dikurang 3 kan sama dengan 0. Jadi ketika ini 5x tambah 3, ini kita kasih kurang 3 di ruas sebelah kiri, maka ruas sebelah kanan itu otomatis juga harus dikurang 3. Jadi apapun perlakuan yang dilakukan di satu ruas harus dilakukan di ruas yang lain. Jadi kalau ini kita kerjakan 5x tambah 3 kurangi 3 ini 0. 18 kurangi 3, 15. Sama deh, nanti 5x sama dengan 15, x-nya sama dengan 3. Jadi sebenarnya yang kita lakukan itu tidak semata-mata cuma mindahin aja. Mindah ruas itu sebenarnya cuma biar mengingatnya gampang gitu. Tapi yang sebenarnya kita lakukan adalah memperlakukan dua ruas dengan cara yang sama. Yaitu untuk menghilangkan ini angka 3 ini tadi harus dikurang 3. Karena ruas kiri mau dikurangi 3, ruas kanan juga harus dikurang 3. Jadi itu sebenarnya yang kita lakukan. Oke. Lanjut. Untuk pecahan campuran, ini sebenarnya aku mau sekilas saja. Karena kemarin aku sebut cara mengubah pecahan ini. Pecahan campuran itu biasanya terjadi bisa diubah pecahan biasa ke pecahan campuran
Biasanya karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut. Kayak di sini kita ada punya angka 9/8. 9 itu kan lebih besar ya daripada 8. Alias yang atas lebih besar daripada yang bawah. Jadi kondisi ini bisa kita ubah ke pecahan campuran. Nah, ibaratnya 9 dibagi 8 itu ada angkanya, nggak 0, tapi memang nggak bulat dan nantinya ada sisanya. Jadi untuk mengubah ke pecahan campuran cukup gini, 9 bagi 8. 9 bagi 8 itu kan paling mendekati 1. 1 kali 8, 8. Sisanya 1. Jadi hasilnya itu 1. Dan sisanya 1. Jadi cara nulisnya adalah 9/8 itu sama dengan 1, sisanya 1/8. Angka bawahnya ini selalu sama dengan yang ini. Jadi yang ini adalah hasilnya dan yang ini adalah sisanya. Jadi sebenarnya pecahan campuran gitu aja. Kalau ada contoh lain misalnya 7/3 ya. 7/3 itu berapa pecahan campurannya? Kalau 7 kita bagi 3, itu paling mendekati kan 2. 2 kali 3, 6, sisanya 1. Berarti 7/3 itu sama dengan hasilnya 2, sisanya 1/3. Oke. Begitu juga misalnya cara memutarbalikannya. 21/3 itu berapa kalau di pecahan biasa? Itu caranya adalah dengan yang bawah dikali yang hasilnya, angka gedenya ini, kemudian ditambah atasnya. Jadi 3 kali 2, 6. 6 tambah 1, 7. Yang di bawahnya selalu ikut angka yang ini. Jadi bawahnya per 3. Gitu aja sih cara mengubah dari pecahan campuran ke pecahan biasa atau pecahan biasa ke pecahan campuran. Berikutnya aku mau bahas tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel. Jadi kemarin aku udah nyebut dua variabel ini karena di soalnya, contohnya kayak di soal kemarin itu ada variabel tiket orang dewasa dan tiket anak-anak. Jadi kita punya dua variabel yang berbeda karena harga tiket orang dewasa dan tiket anak-anak itu berbeda. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lihat yang soal yang tadi aku bahas pindah ruas itu, misalnya ada tulisan 5x tambah 3 sama dengan 18. Di sini ada satu variabel, yaitu si x. Nah, kalau dalam suatu persamaan itu, kalau misalnya kita hanya disuruh mencari satu variabel, minimal kalimat matematika yang kita butuhkan itu juga cuma satu persamaan aja. Ini minimal, karena hanya dengan persamaan yang ini, kita sudah tahu x-nya berapa. Nah, kalau kita disuruh cari dua variabel, itu kita minimal punya dua persamaan. Begitu juga dengan kalau 3 variabel, misalnya ada x, ada y, ada z, itu kita harus kalau kita mau nyari nilai ketiganya, x-nya berapa, y-nya berapa, z-nya berapa, kita juga minimal punya 3 persamaan. Nah, makanya di soal ini itu ada 2 persamaan.
dua persamaan inilah yang kita pakai untuk mencari dua variabel itu tadi. Nah, ini kalau dilihat dari kemarin, aku hanya mensubstitusikan nilai A-nya saja, nilai A yang ini, itu aku substitusikan ke A yang ini. Dan hasilnya yang di bawah ini. Ada sebenarnya cara pengerjaan SPLDV ini yang lain, yang tidak perlu selain mensubstitusi, yaitu misalnya kita pakai soal yang kemarin 2D tambah 3A 2 tiket dewasa tambah 3 tiket anak-anak sama dengan 226.000. Kemudian A sama dengan D kurangin 28.000. A sama dengan D kurangin 28.000. Atau persamaan ini biar seragam dengan yang di atas kan di ruas kirinya ada kedua variabelnya, di ruas kanannya tinggal konstanta. Jadi kalau kita mau samakan, ini bisa jadi A, D-nya pindah ke sebelah kiri, jadinya A kurang D sama dengan negatif 28.000. Ya, ini kita taruh bawah sini biar gampang. Kita lurusin ya A sama A, D sama D. Jadi A sama D-nya kita tukar tempatnya aja. Tambah 2D sama dengan 226.000. Ingat tandanya nggak ada yang berubah, nggak ada yang salah ya, ini sama aja. Untuk mencari nilai sebuah variabel itu sebenarnya kita nggak bisa langsung cari ini langsung ketemu A-nya berapa, D-nya berapa. Kita hanya bisa mencari satu-satu dulu. Nah, karena kita mau mencari satu-satu, berarti bagaimana caranya kedua kalimat matematika ini jadikan satu variabel. Padahal dia kan ada dua nih. Ada A, ada D. Kita harus bagaimana caranya jadiin dia antara A aja atau D dulu. Misalnya nih, di soalnya kan lebih ke pertanyaannya 3 tiket anak. Jadi kita langsung mau nyari yang A aja deh, kita cari yang A. Kalau kita mencari yang A, berarti yang D harus dihilangkan. Jadi dari dua persamaan ini, kita cari tahu gimana cara menghilangkan D. Nah, kedua persamaan ini sebenarnya nantinya akan dikurang atau ditambah. Tapi, misalnya nih, 3A tambah 2D sama dengan 226.000. A kurangi D sama dengan negatif 28.000. Misalnya ini kita tambah. Ini jadinya A kita operasikan dengan yang A jadi 4A. Yang D kita operasikan sama yang D jadi min D. Yang ini juga kita operasikan, berarti 8, 9. Nah, ini ketika ini dioperasikan, udah kita operasi penjumlahan kan, ini ternyata ujung-ujungnya masih ada dua variabel lagi. Padahal kita cuma butuh satu aja dulu. Dan di sini kita mau nyari yang A. Berarti persamaan ini ada yang harus kita ubah biar D-nya itu menghilang. Cara menghilangkan D, ini kita cari D yang paling besar dulu. D yang paling besar kan 2D. Kalau kita mau menghilangkan 2D, biar dia jadi 0, kan harus dioperasikan dengan 2D juga. Entah itu karena ini positif, berarti ini harus
kurangi 2D juga. Nah, ini tanda bawahnya udah negatif nih, persamaan yang satunya, tapi dia D-nya cuma 1. Berarti ini harus kita jadikan 2D. Gimana caranya jadi 2D? Berarti A kurangi D sama dengan negatif 28.000. Biar dia D-nya jadi 2, karena kita mau bikin ada angka 2 di sini, berarti satu persamaan ini semua kita kali 2. Karena nggak bisa cuma salah satu aja yang dikali 2, semuanya harus dikali 2. Jadi 2 dikali A, 2A, kurangi 2 dikali D, 2D, sama dengan negatif 28.000 dikali 2 itu 56.000. Nah, ini udah 2D, jadi udah bisa kita operasikan dengan yang di atas tadi. Jadi 3A tambah 2D sama dengan 226.000. Kita tulis persamaan yang tadi udah kita ganti. 2A kurangi 2D sama dengan negatif 56.000. Ini akan kita tambah. Kenapa ditambah? Karena patokan kita kan menghilangkan yang D. Ini ada 2D, ada negatif 2D. Berarti kalau mau hasilnya 0 kan harus ditambah ya. Jadi 2D ditambah negatif 2D. Ini hasilnya akan jadi 0. Kalau dikurang, kalau tandanya ini kurang, malah dia bertambah. Jadi 40 nanti. Jadi 4D. Nanti nggak hilang malah. Padahal kita pengennya dia hilang. Jadi kita tambah. 3A tambah 2A, 5A. 2D ditambah min 2D itu 0. Jadi nggak usah kita tulis. Sama dengan 226.000 ditambah minus 56.000. Berarti kita kurang ya. 0, 7, 170.000. Berarti untuk cari A-nya aja 170.000 dibagi 5. 170 dibagi 5 itu 3, 15, 20. Berarti A-nya 34.000. Nah, dari sini kita kan juga dapat nih A-nya sama dengan 34.000. Dari sini juga kita dapat A-nya sama dengan 34.000. Tapi sebenarnya cara ini itu yang lebih sering digunakan karena kita jarang dapat yang persamaan yang A dan D-nya nggak ada angka di depannya gitu. Itu jarang. Kadang misalnya A-nya ada angka, entah itu angka 2-nya atau D-nya yang punya angka 2 gitu-gitu. Jadi kalau misalnya tidak bisa langsung disubstitusi seperti ini, kalau ini kan aku langsung mensubstitusi, maka harus dilakukan dengan cara ini. Kita fokus mana yang harus dicari dan mana yang harus dihilangkan, baru kita transformasikan. Biasanya dengan cara dikali. Kalau dikali, maka semua angka, semua variabel ini di dalam kali 4 ini harus dikali angka yang sama juga. Ini tadi semuanya dikali 2 kan? Ini kali 2, ini kali 2, ini kali 2 tadi. Baru kita bisa operasikan dengan persamaan yang pertama. Baru bisa kita mendapatkan hanya ada satu variabel saja, yaitu variabel A, dan kita bisa cari hasil A. Nanti kalau misalnya pun penasaran sama hasil yang D, tinggal A ini, nilai A ini, kita masukkan ke salah satu dari persamaan ini, mau persamaan yang ini atau persamaan yang ini. Tinggal A-nya dimasukin ke huruf A yang ini, gitu. Jadi nggak perlu
dilakukan step ini lagi, cukup disubstitusi aja. Oke. Spell dev itu seperti itu sebenarnya. Memang karena dia 2 variabel, jadi harus mengoperasikan dua persamaan ini. Kadang itu bingungin, tapi sebenarnya gampang kok. Kemudian kali silang. Ini aku akan jelasin aturannya dulu sedikit. Kali silang itu nantinya bakal sering banget kita pakai, terutama di soal-soal perbandingan. Karena di kali silang ini ibaratnya ini lawannya pindah ruas tadi. Karena biasanya di teknik persamaan yang pakai kali silang ini, dia lebih fokus ke tanda kali dan baginya, bukan tanda tambah dan kurangnya. Jadi misalnya aku punya angka seperti ini. 2/3 sama dengan X per 12. Oke, jadi cara mengali silang adalah ya yang bersilangan dikali dan kita taruh hasilnya setara ya. Maksudnya di level yang sama. Jadi misalnya 2 kali 12, 24 sama dengan 3 dikali X, 3X. Nanti sama kayak yang di atas tadi pengerjaannya. Kalau mau nyari X ya tinggal di 24 bagi 3. Berarti X-nya sama dengan 8. Ketika ada 4 kuadran nih, ada yang di sebelah kiri atas, kiri bawah, kanan atas, kanan bawah. Yang bisa dikali itu yang bersilangan. Makanya namanya kali silang. Yang atas bawah atau kiri kanan itu bisa saling membagi. Atau mungkin bisa saling menyederhanakan gitu ya. Jadi kita coba lagi. Kan ada 2/3 sama dengan X per 12. Ini yang boleh dikali silang. Tapi yang atas bawah, misalnya atas bawah itu ini dan ini, atau kiri kanan itu misalnya 3 sama 12 atau 2 sama X, itu bisa saling menyederhanakan. Contohnya 12 sama 3 ini bisa disederhanain. 12 kalau dibagi 3 itu hasilnya 4. 3 kalau dibagi 3 itu hasilnya 1. Jadi di persamaan yang baru ada 2/1 sama dengan X per 4. Kalau udah gak ada yang bisa disederhanain lagi, tinggal dikali silang. Berarti 4 kali 2 sama dengan 8. X kali 1 sama dengan X. Berarti X-nya sama dengan 8. Dan jangan sampai terkecoh kalau misalnya seperti ini ya. Misalnya ada 7, let's say 3 sama dengan misalnya X tambah 1 per ini aku ambil angka acak aja deh, 5 gitu ya. Nah, ketika kalian mau kali silang, itu nanti jadinya gini, 7 kali 5, 35 sama dengan 3 nanti dikali X tambah 1. 3-nya tetap harus kalian kali ke dalam,
kali pelangi. Jadi 35 sama dengan 3 kali X itu 3X. 3 kali 1 itu 3, tandanya positif. Nah, ini 3 yang ini bisa pindah ruas ke sini. Itu sama dengan 35 kurangi 3 sama dengan 3X. Ingat ya, seperti tadi pindah ruas kayak yang di atas itu, tandanya dari positif jadi negatif. Tinggal dikerjain. 32 sama dengan 3X. Nah, berarti kalau nyari X ya 32 bagi 3. Kalau mau diubah ke pecahan campuran, tinggal 32 dibagi 3 itu 1, 3. 2-nya nggak bisa ya. 2-nya nggak bisa. Ada 0-nya di sini. Jadi 10, 2/3. Nah, jadi kayak gitu, meskipun di sini ada operasinya, itu tetap harus kita anggap dia dalam kurung. Jadi semuanya harus kena perkalian dengan 3-nya. Intinya kayak gitu. Kalian cuma harus ingat kalau dia posisinya diagonal, bersilangan, itu bisanya dikali. Kalau dia posisinya lurus, selurusan, atas, bawah, atau kiri, kanan, itu bisa saling membagi atau menyederhanakan. Membagi atau menyederhanakan ini bisa untuk ya biar angkanya ketika kalian kali nanti nggak terlalu besar. Yang penting kalau misalnya ada tanda kurung seperti ini, alias ada operasinya lagi, mungkin akan lebih aman kalau nggak usah disederhanain, karena takutnya nanti ada salah hitung gitu. Jadi langsung kali silang aja. Jangan sampai salah, jangan sampai keliru pokoknya. Nanti di soal-soal khusus tentang perbandingan kita bakal lebih banyak belajar, lebih banyak menggunakan kali silang ini. Kemudian ini aku mau singgung dikit tentang menyamakan penyebut. Karena kemarin aku bilang menyamakan penyebut itu prinsipnya sebenarnya 2. Prinsip yang paling benar itu KPK. Tapi kalau misalnya mau lebih cepat, tapi resikonya angkanya besar. Kadang angkanya besar. Itu adalah dengan cara saling mengalihkan. Jadi misalnya ada 1/21 kurangi 1/63. Sama dengan ini, aku bisa langsung tahu KPK-nya itu 63. Kalau kalian mungkin ingat, KPK itu gimana maksudnya? Maksudnya KPK itu adalah kalau 21, ini kan kelipatannya 21 kali 1 itu 21, 21 kali 2 itu 42, 21 kali 3 itu 63. Sedangkan 63 itu dikali 1 63, dikali 2 126, dan seterusnya. Dari sini kita udah langsung ketemu ada 63. Dan ini angka terkecil. KPK itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, angka terkecilnya inilah 63. Makanya yang jadi KPK-nya 63. Atau cara nyari KPK itu bisa dengan pemfaktoran ya. Pemfaktoran kalau kalian ingat, misalnya 21 itu dihasilkan dari 7 kali 3 ya. Udah sih itu aja. Kalau 63, 9 dikali 7. 9-nya bisa lagi 3 kali 3. Berarti 21 itu faktornya 7 kali 3. 63 itu faktornya, kita ambil yang paling luar, itu 7 kali 3 pangkat 2.
Nah, di sini kita lihat kalau KPK itu aturannya semua angka, baik dia punya teman atau enggak, ada teman atau enggak, teman atau tidak, itu ikut kalau ada yang sama atau punya teman, itu cari pangkat terbesar. Di sini ada 7, ada yang basisnya 7 dan ada yang basisnya 3. Karena 7-nya sama, jadi 7-nya tinggal turun sini, kali, ini ada yang sama-sama 3. Tapi, di aturannya adalah kita cari yang pangkatnya terbesar. Ini kan pangkat 1, ini pangkat 2, berarti kita ambilnya yang pangkat 2. 3 ke pangkat 2. Ini sama dengan 63. Jadi, KPK-nya kalau dengan cara pemfaktoran itu hasilnya 63. Kalau udah ketemu KPK-nya tinggal kita sesuaikan, karena yang pecahan pertama ini mengalami perubahan, itu cara menggantinya seperti ini. 63 kita bagi dengan 21. Itu hasilnya kalau dibagi itu hasilnya 3. Angka 3-nya kita kali ke atas. Yang atas kan 1 nih, berarti 1-nya dikali 3. Jadi sama dengan 3. Berarti angka yang atas sekarang berubah jadi 3. Nah, angka yang kedua, 63 dibagi 63 hasilnya 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, karena penyebutnya udah sama, tinggal kita operasikan aja. Penyebutnya tidak berubah, yang berubah cuma pembilangnya. 3 kurangi 1, 2. Jadi ini hasilnya. 31 per 33 sama 18 per 31. Ini mau kita samakan penyebut. Kalau dilihat 31 ini sendiri adalah bilangan prima. Bilangan prima itu artinya dia hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Karena kalau 31 kita pecah itu adalah 1 dikali 31. Nggak ada yang lain. Dia nggak bisa dibagi 2, nggak bisa dibagi 3, nggak bisa dibagi 4. Dia cuma bisa dibagi 1 dan 31. Nah, jadi kalau udah kayak gini sebenarnya bisa langsung kita kalikan aja 33 sama 31. Kita pakai aturan yang kedua, saling mengalihkan. Aturan yang pertama tadi. Kalau misalnya tetap penasaran, 33 itu kalau dipecah kan 3 dikali 11. Nanti 11-nya nggak bisa dipecah, 11-nya udah bilangan prima, ini bilangan 3. Tadi kalau kita mencari KPK, kan aku bilang semua angkanya itu ikut. Kalau ada yang sama, cari pangkat yang terbesar. Ini kan angkanya beda semua nih. 1, 3, 1, 3, sama 11. Itu semuanya ikut. 1, 3, 1, 3 kali 11. Ini kan sama aja sama 31 kali 33. Jadi sebenarnya KPK-nya ya bener. Mereka saling mengalihkan aja. Itu udah KPK-nya. Jadi cara menyamakan penyebutnya adalah mereka berdua penyebutnya jadi 33 dikali 31. 31. Kita cari 33 dikali 31. Itu hasilnya sama dengan 1023. 1023.
ini sebenarnya kalau misalnya mereka saling mengalihkan, itu bagian pembilangnya itu bisa dengan kayak yang tadi, yang cara seperti ini, atau tinggal dikali silang aja. Yang ini dikali punya temennya, yang kanan atas juga dikali kiri bawah. Jadi 31 kali 31 18 tadi ya, 18 dikali 33. Jadi sama caranya dengan yang ini. Ini hasilnya 961 61 dan 594. Seperti itu. Jadi menyamakan penyebut. Jadi samakan penyebut. Step keduanya menyesuaikan pembilang. Baru step ketiganya kerjakan sesuai dengan perintah, mau itu dikurang, mau itu dikali, mau itu dibandingkan gitu. Jadi untuk menyamakan penyebut ada bisa menggunakan KPK atau saling mengalihkan gitu. Kalau saling mengalihkan konsekuensinya biasanya angkanya besar. Kalau KPK bisa dapat angka kecil. Karena kalau KPK kita bisa dapat angka 63 daripada 21 kali 63 gitu. Itu kan angkanya besar. Kita bisa dapat angka kecil aja dengan cara mencari KPK-nya. Tapi kalau misalnya memang seperti ini, dia salah satunya adalah bilangan prima, susah dicari KPK-nya, tinggal bisa dikali aja. Penyebut yang pertama dikali dengan penyebut yang kedua, kita taruh di penyebut. Kemudian cara untuk menyamakan pembilangnya adalah dikali silang gini, atas kali bawah, atas kali bawah, masuk ke sini. Karena sebenarnya sama aja sih, 33 kali 31 ini kalau dibagi 33 kan 31, nanti 31 nya dikali 31. Ini juga 33 kali 31 kalau dibagi 31 kan hasilnya 33, 33 nya dikali 18, sama aja. Kalau misalnya pakai yang saling mengalihkan, pembilangnya bisa dikali silang. Kali silang. Udah deh gitu. Jadi sekian pengayaan hari ini. Semoga bermanfaat karena kita akan banyak ketemu basic aljabar dalam mengerjakan soal-soal yang lain. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.